Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ummu Amanah NIM 089 dari kelas PAI 2C akan menyampaikan sedikit materi tentang Pancasila dalam perspektif Islam. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Proses perumusan Pancasila dimulai pada saat sidang pertama PPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam persidangan tersebut dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Usulan penggunaan kata Pancasila sendiri dikemukakan oleh Insinyur Soekarno yang memiliki arti kesusilaan yang 5. Pasca sidang PPUPKI, dibentuklah Panitia 9 untuk mengumpulkan berbagai usulan dan merumuskan rancangan teks Pancasila hingga akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada poin nomor 1, mendapat tantangan dan tentangan dari Blok Timur untuk menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa saja. Demikian proses perumusan teks Pancasila hingga mencapai finalnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, secara historis, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Sedangkan secara yuridis, Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dalam perspektif Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama merupakan sendi tauhid di dalam Islam. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah, memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan dzikir dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil ardi. Hakikat tauhid di dalam Al-Quran sangat jelas termaktub dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim nomor 26 dijelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Tidak ada Tuhan selain Allah berarti meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Hal ini relevan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Allah menjelaskan dengan rinci hakikat berbuat kebaikan yang dimulai dari ibadah ritual hingga ibadah sosial. Selain itu, dalam Al-Quran, Allah juga tidak melarang umatnya berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama. Ini menandakan sikap saling menghormati harus kepada semua kalangan, sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu.
Dalam hal ini, sejalan dengan konsep Pancasila, karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan manusia perlu diikat oleh persaudaraan. Nilai-nilai tentang persaudaraan ini sangat jelas disuratkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang berasaskan kerakyatan dan musyawarah. Berdasarkan kedua asas tersebut, negara dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya. Disinilah relevansinya konsep Islam tentang syuro. Syuro merupakan institusi di mana warga atau anggota masyarakat dapat berkumpul, berbincang, bernegosiasi, membuat kompromi, dan berkonsensus bersama tentang urusan-urusan mereka melalui permusyawaratan untuk mufakat. Dalam konteks masyarakat atau negara, syuro tidak mungkin menampung semua warga. Sebagai gantinya, rakyat dapat memilih dan mengangkat wakil-wakil mereka untuk menjalankan fungsi deliberasi dalam syuro. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini menegaskan bahwa seyogyanya tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Begitu pentingnya nilai-nilai keadilan dalam Islam, bahkan Al-Quran menyebut nilai keadilan sebanyak 78 kali dengan ragam ungkapan di dalam Al-Quran, antara lain dengan kata-kata Al-Adl, Al-Qis, dan Al-Mizan. Pada dasarnya, penegakan keadilan sosial bukan hanya sekedar bentuk kontrak sosial, melainkan juga tanggung jawab terhadap Allah. Bahkan Al-Quran menegaskan bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Keadilan dalam Islam ingin mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan, dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya. Demikian materi singkat tentang Pancasila dalam perspektif Islam. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.